A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu niscaya dalam kerugian kecuali orang-orang yang mengisi waktu itu dengan keimanan dan dengan amal soleh. Selanjutnya dikecualikan juga selain daripada orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang mau saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Karena itu saudaraku sekalian, marilah kita barokahkan waktu yang ada, jangan sampai terbuang sia-sia. Kita sambil menunggu ustadz kita yang akan mengisi tausiah, maka kita gunakan waktu ini, kita barokahkan dengan tausiah mungkin singkat saja, tidak usah panjang-panjang, sambil menunggu beliau. Mudah-mudahan beliau dalam waktu beberapa menit atau beberapa detik kemudian akan bersama dengan kita. Amin Allahumma amin. Saudaraku sidang jamaah subuh yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang ini memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, sungguh bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang ke-8 dan Ramadan ini bulan yang ke-9. Memang ada angka 9 itu adalah angka yang sungguh mempunyai keistimewaan. Karena itu pada bulan Ramadan juga bulan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi kita semuanya. Bahkan rahmatnya Allah di dalam bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3. Satu, yaitu masa untuk mendapatkan rahmatnya Allah, dan juga untuk mendapatkan ampunan Allah, dan juga akan mendapatkan terbebas dari api neraka, itqum minan nar. Saudaraku sekalian, kita kadangkala dalam bulan Ramadan ini merasakan bahwa dalam hadisnya itu Allah mengerangkeng, Allah memenjarakan setan-setan. Pengertian yang demikian itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, sungguh Allah mengerangkeng atau memenjarakan setan-setan. Pengertian yang kedua adalah siapa yang memenjarakan setan adalah orang-orang yang beriman dengan melaksanakan puasa Ramadan, sehingga di dalam puasa Ramadan itu kan yang namanya syam itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah makan dan minum. Terus dapat menjaga daripada hawa nafsunya, dan juga apalagi menjaga dari kata-kata yang tidak semestinya, baik itu kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mudarat, kata-kata juga yang jorok dan sebagainya, menahan marah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang namanya syam. Karena dengan menghindarkan diri dari menahan diri dari kemaksiatan, dari hal-hal yang membatalkan itulah, maka setan-setan tidak bisa untuk menggoda daripada manusia. Saudaraku sekalian, sehingga pada bulan Sya'ban ini dipergunakan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri bagaimana? Yang pertama adalah bersihkan
membersihkan diri kita, hati kita pada bulan Sya'ban ini. Dengan apa? Dengan satu, kalau bisa dilaksanakan puasa-puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah, tapi jangan 1 bulan penuh. Jangan 1 bulan penuh untuk berpuasa sunnah, itu malah tidak dibenarkan. Jadi banyakin puasa sunnah. Untuk apa? Sekaligus untuk melatih daripada kesiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, untuk membersihkan diri kita adalah dengan beristighfar banyak beristighfar. Setiap saat, setiap detik kita beristighfar. Macam-macam istighfar, ada yang pendek, astagfirullah boleh, astagfirullahalazim boleh. Terus ada lagi yang sambil dinyanyikan itu juga boleh, astagfirullah Rabbal baroya. Silakan saja. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Yang ketiganya adalah perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan apapun, dengan sholat-sholat, dengan sholat sunnah, dengan mengaji dan sebagainya. Banyak-banyak untuk zikir kepada Allah. Yang berikutnya apa? Adalah dengan mempersiapkan diri, jaga dari makanan-makanan kita, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya yang bisa kita laksanakan adalah membersihkan diri, minta maaf atau minta ampun kepada kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, ada yang mengatakan orang tua saya sudah meninggal dunia, maka bisa dilakukan dengan apa? Dengan amalan-amalan berziarah ke makam-makam orang tua kita. Berziarah itu ada yang mengatakan itu adalah bid'ah, ada yang mengatakan itu syirik. Tentu saja kita berkeyakinan bahwa berziarah itu bagus. Kenapa? Sebabnya ziarah itu, ziarah tempat kubur itu adalah tempat umum. Apabila kita berziarah di situ, yang kita lakukan membersihkan tempat makam-makam orang tua kita dan sekitarnya. Kalau bisa, Pak, mungkin kita tidak setiap bulan, karena kalau di kampung saya di Jogja sana setiap bulan itu ada ziarah, dijadwalkan. Misalkan di kandang kawat itu dipakai oleh berapa kelurahan, oleh berapa RT. Misalkan nanti bulan 1 itu misalkan kelurahan 2 ilir, terserah nanti dari Pak Lurahnya ditugaskan RT berapa untuk pembersihan. Kalau di Jawa seperti itu, sehingga saudaraku sekalian, pemakaman itu bersih. Bahkan di tempat saya itu membawa mayat itu bisa berlari, Pak, bisa berlari, karena sudah diatur seperti ini. Ada jalan yang kurang lebih 2 meter, terus di sana kuburan lagi 2, terus nanti seperti kalau bapak lihat di kuburan Borang. Nah, itu yang seperti itu, sehingga bawa mayat sambil berlari saja bisa. Tapi kalau di kandang kawan, mohon maaf, jangankan bawa mayat berlari, Pak, iya, jalan kaki tanpa mayat, tanpa beban, ya kan, itu saja sudah susah. Nak ngoncati, nak nginjek daripada batu nisan dan sebagainya, apalagi membawa mayat. Bahkan kemarin tuh Pak RT 32 membawa mayat dari Malaysia sana 10 hari, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 18, salah alamat pulau, salah pintunya, sehingga kecapean. Saya dapat hadiah itu, dapat rezeki, jatuh, membawa mayat itu jatuh, sehingga dengkul saya itu kena batu nisan 3 minggu, Pak. 3 minggu tidak sembuh. Nah, ini kenapa? Karena itu tadi. Nah, karena itu berziarah itu, Pak, itu disunahkan, apalagi di bulan. Maka kalau orang Jawa
orang Jawa yang di tempat yang tidak dirutinkan setiap bulan itu untuk berziarah, untuk membersihkan makam, itu dianjurkan oleh Sunan Kalijaga itu supaya berziarah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu untuk membersihkan diri, salah satunya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu untuk mendoakan. Selain mendoakan lah, katanya kalau mendoakan bisa dari rumah, ya kali dari rumah masing-masing kuburannya banyak semaknya, Pak, sarang ulo dan sebagainya. Tetapi kalau kita membersihkan, karena itu kalau membersihkan kuburan, kalau bisa, Pak, bersihkan kuburan kita, dan kalau bisa diameter 1,5 meter, walaupun kuburan orang lain kita bersihkan, dapat pahala, Pak, dapat pahala. Ini kadangkala kita cari pahala untuk makam orang tua kita, tetapi kita menzolimi orang lain. Bagaimana rumput-rumput, semak-semak yang kita tebang dari batang-batang dan sebagainya, itu kita timpulkan di kuburan orang lain. Ini sama dengan kalau bapak itu buang sampah di halaman tetangga. Kira-kira apakah zolim atau tidak? Itu sungguh zolim. Karena itu dilubangi, ditaruh, dan akhirnya ditimbun dan sebagainya sehingga bersih. Nah, saudaraku sekalian, jadi apa yang dilakukan di dalam kuburan dalam ziarah? Bersihkan makam, dan selanjutnya itu doakan orang tua kita. Kirim surah Al-Fatihah, kirim itu doa-doa dan sebagainya. Silahkan saja saudaraku sekalian. Jadi kalau ada yang mengatakan syirik dan sebagainya, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau bapak datang ke situ, mbah atau kakek, nenek, ombay, akas, aku datang ke sini karena saya mau kawin lagi, mohon restunya. Ya tidak bisa. Pada waktu hidup saja bapak mau kawin lagi mungkin dimarahinnya, apalagi sudah mati. Apalagi minta nomor dan sebagainya. Sehingga apa? Kadang-kala kita salah untuk mencari berkah dan sebagainya. Itulah yang menjadi salah. Tetapi kalau kita berziarah membersihkan daripada makam, itu sangat dianjurkan. Sama pahalanya membersihkan jalan, membersihkan selokan dan lain sebagainya, membersihkan masjid, sama derajatnya membersihkan makam. Karena itu saudaraku sekalian, sangat bagus sekali dilakukan. Tapi ya jangan seperti yang pernah saya lihat, Pak, datang ke kuburan membawa satu mangkok bakso. Dikatakan, mak, dulu waktu hidup kamu minta bakso, aku ndak sempet ngasih, akhirnya kamu mati. Ini loh, mak, ku bawakan bakso. Pernah saya lihat di kandang gawat itu, saudara sekalian. Jangan seperti itu. Kita berziarah, bersihkan makam dan doakan orang tua kita. Selanjutnya saudaraku sekalian, maka kalau orang Jawa mengatakan Sya'ban itu dikatakan bulan ruwah, ngeruankan arwah. Ya silahkan saja. Memang orang Jawa sukanya manjang-manjangkan kalimat seperti itu. Tapi memang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Saudaraku sekalian, kalau tadi dikatakan bahwa pada bulan Ramadan Allah menjarakan setan, saya penafsirannya adalah memenjarakan setan. Yang memenjarakan siapa? Adalah yang memenjarakan adalah diri kita, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena sungguh Allah menggolongkan 3 golongan, Pak. 3 golongan itu, yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan di situ, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Tuhan mereka, dan mereka adalah tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Dikatakan di situ, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Itu adalah golongan yang pertama. Setan goda, Pak. Kata setan, godalah orang itu. Bahkan setan minta izin kepada Allah untuk menggoda orang-orang yang beriman. Jangan dikatakan orang yang beriman tidak digoda. Orang sholat saja digoda, Pak. Orang sholat digoda.
Sudah atahiyat ada yang begini, ada yang tegang nian, ada yang tegang nian. Kita ngelihati, apalagi sebelah kita pakai cincin. Nah ini cincinnya batu satam warnanya hitam. Wah, bagus nian. Jadi sambil ngelirik itu, bagus nian cincin Pak Suraji ini. Nah itu. Terus nanti ada lagi ngapo sebelah aku ini, atahiyatnya goyang-goyang. Nah, itu akhirnya kita tergoda di situ. Bahkan kadang-kadang, makanya Rasulullah mengatakan apabila ke masjid itu semprotlah pakai wangi-wangian. Disunahkan pakai wangi-wangian. Bahkan zaman Rasulullah pada waktu itu tidak ada wangi-wangian. Rasulullah menggunakan air biasa itu diniatkan untuk minyak wangi. Kenapa? Supaya kalau sudah subuh ini saudaraku sekalian, bangun tidur, kumur ida, gosok gigi ida, mandi ida, kadang-kala kayak ayam ngerem baunya itu kan, sehingga pada waktu Allahu Akbar terpaksa kiri kanannya nak tutup hidung lagi sholat ya itu. Banyak godaan-godaan setan di situ. Orang sholat justru digoda oleh setan, maka kadang-kala lupa bacaannya. Tadi kan saya lupa satu bacaan itu, tapi alhamdulillah diingatkan kembali. Kadang-kala hilang, Pak saudaraku sekalian. Itu kadang-kala setan masuk ke dalam diri kita, setan menggoda diri kita. Bahkan banyak godaan-godaan. Karena itu apabila kita sholat, hilangkan semua yang kira-kira menggoda. Apa itu? TV-nya dimatikan, radionya dimatikan, HP-nya dimatikan. Itu kira-kira supaya tidak ada gangguan bagi kita. Ini lagi sholat, Allahu Akbar, imamnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. HP daripada makmumnya apa? Akang haji, lemak nih dengar kenyal gitu. Setan-setan menggoda dan sebagainya. Nah ini Pak. Jadi saudaraku sekalian, ya. Orang iman, golongan iman itu digoda oleh setan. Tapi kata Allah, godalah. Tapi begitu orang itu beriman dan bertakwa kepadaku, nescaya kamu tidak akan bisa menggoda. Nah itu setan berjuang untuk menggoda orang yang beriman itu. Apalagi kalau sudah kok digoda oleh setan setingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau lulusan SD ya digoda, sudah lulusan SMP setan lulusan SMP sajalah kira-kira itu. Kalau orang SMA digoda oleh lulusan perguruan tinggi. Itu ustadz, digoda oleh daripada mungkin setan yang paling top itu. Semuanya tergoda. Kiai-kiai, ulama-ulama besar. Jadi kalau ada kiai-kiai, ulama-ulama yang mencaci maki ulama yang lain, itu godaan setan. Ini Pak. Karena Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang mencaci maki dan mencela. Tapi ada ulama yang hobinya mencaci maki dan mencela daripada yang lainnya. Boleh mengatakan bahwa keyakinannya bahwa setelah salam itu membaca Al-Fatihah tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dalam keyakinannya menurut saya bid'ah. Ya lajulah. Tapi jangan mengatakan orang lain bid'ah. Nah itu. Orang lain ahli neraka dan sebagainya. Orang lain kafir, orang lain syirik. Jangan kita menjustis atau juga menghakimi daripada apa yang kita lihat, sedangkan kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam hatinya. Saudaraku sekalian, jadi itu golongan yang pertama. Satu, orang yang percaya dengan yang gaib, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah, maka sholatnya wa yuqimus shalah, dirikan sholat, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat artinya sholatnya tertib. Kalau sholatnya tertib, insya Allah setan tidak mampu menggoda kita. Pak, tapi yang korupsi itu haji, kiai, bahkan dari Kemenak dan lain sebagainya. Nah itulah maka godaan setan. Karena Pak,
kiai, haji dan sebagainya tidak bebas dari godaan setan. Justru itu setan berjuang mati-matian untuk memurtadkan dan untuk mengkafirkan daripada orang yang beriman. Cirinya bagaimana orang beriman dan bertakwa adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Ini adalah perjuangan setan. Yang kedua, saudaraku sekalian, adalah golongan yang setan mengomongkan, hei golongan pasukanku, kamu ndak usah ganggu golongan yang kedua ini, karena yang kedua ini adalah benar-benar lewatan lebih daripada setan itu sendiri. Ngadepi orang golongan kedua itu, setan minta libur, Pak, minta cuti, minta daripada apa, berhenti jadi setan. Siapa itu? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan orang-orang kafir, golongan yang tidak percaya dengan Al-Quran ini free man. Free itu bebas, man itu manusia. Orang Indonesia mengatakan preman. Free man, orang mengatakan orang yang bebas, tidak pakai aturan, Mbak. Tidak pakai aturan. Maka ada anekdot itu. Anekdotnya bagaimana? Kenapa Singapura maju? Karena ada yang ditakuti. Mereka itu orang Cina di tengah-tengah orang Melayu. Kenapa Korea Selatan maju? Karena takut dengan Korea Utara, selalu ngancam. Kenapa negara Israel maju? Karena dia takut dengan negara-negara sekitarnya. Tapi kenapa Indonesia tidak maju? Karena orang Indonesia tidak ada yang ditakuti. Teko Tuhan tidak ditakuti. Kenapa Tuhan tidak ditakuti? Sholatnya kagak. Di situ wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka ngakunya orang Islam, ngakunya orang beriman, padahal hatinya tidak beriman. Ngakunya beriman dengan Allah, ngakunya beriman dengan hari akhir, bahwa nanti setelah mati ada kehidupan, tapi dia tidak takut, saudaraku sekalian. Nah, orang-orang syawa'un alaihim a'anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun, dinasihati, jangankan dinasihati dengan Quran, Pak, dengan Allahnya saja nggak takut, apalagi dengan Quran, apalagi dengan peraturan-peraturan lalu lintas. Lampu merah terabas led. Itu kalau di Caritas itu, Pak, belumlah kuning, masih merah, maju sampai separuh. Kalau ada lampu merah kuning hijau, bukan lampu merah kuning hijau yang dilihat, tetapi apa? Polisi ada atau tidak? Yang dilihat di pos itu ada polisi atau tidak? Oh tidak, merah dilajukannya. Ini saudaraku sekalian. Nah inilah kita kadangkala, kalau kita memang beriman benar, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di antara kamu sekalian dengan peraturan lalu lintas. Nah ini saudaraku sekalian, bahkan golongan kedua, orang-orang kafir yang freeman tadi, kata Allah saja akan menghukum, ya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menyetempel, mengunci mati fi qulubihim wa ala sam'ihim, di dalam hati mereka dan di dalam pendengaran mereka. Tidak mau dengar lagi, peka, tuli, bisu, buta. Wa absaruhum hisawah, dan di matanya ada penutup. Maka itulah tadi, tidak mau tahu tetangga ini kelaparan atau tidak. Kalau bunyikan tip kuat-kuat, dia ngomongkan, Pak, kami itu lagi sakit, coba bunyikan tipnya jangan kuat-kuat, bunyikan TV jangan kuat-kuat. Nak ngapo kau,
Ini TV aku, ini tip aku, yang bayar listrik aku, di rumah aku dewe, nak ngapo kau. Ini orang-orang kafir, Pak. Itu kata setan, gak usah diganggu, gak usah digoda, gak usah diapo, diamkan baik. Dia lebih maksiat daripada setan. Bahkan mereka itu suka menyalahkan setan, memperkosa. Kapan di sidang ditanya oleh hakim, anu Pak Hakim, saya tergoda oleh setan. Kata setan, ya Allah, minta pensiun bayi aku. Dia kendak dewek memperkosa, giliran kena nak dihukum, katanya godaan setan. Saudaraku sekalian, itu nafsu dia. Dia melakukan maksiat, dia mencaci maki kepada seseorang, akhirnya ditangkap oleh polisi. Dia ngomongnya apa? Kriminalisasi ulama. Kalau saya ngatoi orang terus dilaporkan, itu bukan kriminalisasi ulama, Pak. Itu namanya dosa, melanggar ITE, undang-undang ITE, melanggar undang-undang. Kalau orang tidak senang, kita dilaporkan. Kita salah bener kakek dulu, kalau dilaporkan ada bukti, masuk dulu, disel dulu, ditahan dulu. Maka kita harus bisa membedakan. Tapi kalau misalkan kita ceramah bagus-bagus, kritikan kepada pemerintah juga bagus-bagus, caranya bagus, ya kan, ngeritiknya bagus, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, terus kita ditangkap. Nah, ini boleh, namanya kriminalisasi ulama. Jadi kita harus paham, Pak. Kritikan harus, karena di dalam Islam itu kalau imamnya salah dikritik, subhanallah, ada aturannya. Tidak boleh langsung, weh imam goblok, salah itu, boleh enggak, Pak? Tidak boleh. Tapi subhanallah, sudah rakaat kedua, begitu dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah, kata belakang subhanallah. Kata imamnya, apa kurang apa tuh qulnya kurang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, qul. Kata makmumnya subhanallah, ya kan? Salah lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata makmumnya. Oh, imamnya baru sadar, oh salah, aku belum baca Al-Fatihah. Itu cara-cara mengkritik di dalam cara Islam. Kita boleh mengkritik siapa saja dengan cara yang baik dan benar. Itu sangat dianjurkan, bahkan wajib ain, Pak. Kalau lurahnya salah, kritik, Pak. Kalau camatnya salah, kritik. Kalau bupatinya salah, kritik. Wali kotanya salah, kritik. Gubernurnya salah, kritik. Menterinya salah, kritik. Presidennya salah, kita kritik. Tapi dengan cara yang benar. Kritikan bukan cacian dan makian. Karena kalau cacian makian, kita melanggar aturan Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang seperti itu, kalla la yumbadzanna fil hutama, akan kumasukkan kelak ke dalam neraka hutama. Aku kan ngajak yang baik dan benar itu, saudaraku sekalian. Jadi yang kedua ini kadang-kala sedikit-sedikit nyalakan setan, mencuri, akhirnya dikatakan kena bujuk rayu setan. Apalagi nempeleng istrinya lapor, katanya khilaf, kena bujuk rayu setan. Bukan bujuk rayu setan, kata setan, orang seperti ini, golongan kedua ini nggak usah diganggu, nggak usah diganggu. Dia sudah melaksanakan sendiri tanpa kita ganggu, tanpa kita rayu dan sebagainya. Kalau orang iman tadi biasanya dengan gangguan yang sangat halus. Pertama kali, kalau golongan pertama tadi diganggu supaya orang tidak mengerjakan, kira-kira mengerjakan, mulai lagi
Wah, kamu sudah bagus, kata setan. Kamu ahli surga, kamu rajin mendengarkan daripada ceramah. Coba si A itu tidak pernah. Maka kadang-kala, ke masjid, kataku, neraka jahanam. Ada orang duduk-duduk dikatakan neraka jahanam. Kakek dulu, neraka bukan punya nenek moyang kita. Kita bukan ahli daripada hakim untuk menghakimi orang masuk neraka atau masuk surga. Ajak saja, jangan mengejek. Orang Islam itu mengajak, bukan mengejek. Membina, bukan menghina. Itu Pak. Merangkul, bukan memukul. Oh, banyak sekali itu. Itulah pola-pola Islam. Karena di dalam ayat dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini kan kadang-kala, ya kan, terjadi paksaan-paksaan di dalam agama. Ini itu. Kata Allah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi kalau memberikan nasihat kepada orang ke orangnya nggak mau melaksanakan, jangan sakit hati, karena kita cuma mencari ridho Allah. Golongan yang ketiga, Pak. Golongan yang ketiga adalah wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, bahkan mereka tidak beriman, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah waladzina amanu, ya kan? Wala yahda'una ila anfusahum, mereka tidak menipu ila anfusahum, padahal mereka itu menipu diri sendiri. Wa mahum yash'urun, mereka tidak merasakannya. Itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit, tadi merasa paling hebat, maka mencaci maki orang, mencela orang. Mereka merasa dirinya paling ahli surga, padahal Allah belum tentu menerima ibadahnya. Karena itu saudaraku sekalian, la tuzaku bi anfusakum, janganlah kamu merasa diri kamu paling suci. Beribadahlah sebaik-baiknya. Bahkan kita merasakan bahwa kita bodoh, merasakan diri kita ini kurang. Jangan, makanya ini kadang-kadang kita membengakkan anak kita, membujankan kita, mengoblokkan anak kita dan sebagainya. Jadi Pak, siapa di dalam yang dikatakan adalah setan dibelenggu? Menurut penafsiran kami, yang membelenggu adalah diri kita dengan berpuasa itu. Buktinya Pak, begitu puasa masih enggak sandal hilang Pak? Pak, masih ada enggak sepatu hilang? Masih ada enggak ayam hilang? Masih ada enggak motor hilang? Banyak Pak. Setan masih berkeliaran. Siapa yang membelenggu? Diri kita. Dengan apa? Dengan cara kita beriman dan bertakwa. Karena orang puasa setiap saat bukan berzikir, beristighfar, sholat, ibadah semuanya. Makanya kalau kita haji ke sana Pak, 40 hari haji itu bisa kita berjamaah di dalam sholat 5 waktu itu. Tapi begitu pulang ke Indonesia bisa tertib, sulit sekali Bapak. Yang umroh mah itu pula, umroh bisa 40 saatan, 8 hari bisa 5 itu melakukan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi apakah di Indonesia bisa? Kadang-kala juga menjadi masalah juga. Karena apa? Itulah godaan-godaan kita. Maka ada haji yang mabrur atau umroh yang mabrur, ada yang haji mabur atau umroh yang mabur. Apalagi yang haji makbrur tadi, bukan makbrur. Nah ini saudaraku sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Tentu saja ada waktu sedikit yang bisa didiskusikan, ada lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin enggak. Ya. Ibu-ibu dulu bukan. Tuh. Ada? Ya, enggak. Waalaikumsalam.
dia. Sudah itu, apakah kita ini boleh berfitrah dengan dia? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Mungkin ada yang lainnya? Mungkin ada yang lainnya sekalian. Oh silakan Pak. Tampung dulu Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz, ini berkenaan di bulan Sya'ban Pak. Jadi kita banyak-banyak melakukan sunat Ramadan. Ya. Itu apa lebih baik Pak Ustaz sebelum kita melakukan Ramadan ini? Ada yang katanya puasa sunat sebanyak 6 hari Pak sebelum Ramadan. Di samping yang sudah rutinitas Pak, puasa-puasa yang kita lakukan seperti Senin Kamis, kamu ayamun bid. Jadi dalam artian dia tidak sampai sebulan penuh, cuman itu apa yang mestinya seperti itu Ustaz. Ya. Oke, cukup ibu satu, bapak satu. Yang pertama ya, berzakat dengan pembantu kita boleh atau tidak? Kalau saya nyatakan boleh, karena pembantu kita termasuk orang lain, kecuali tanggungan kita dalam keluarga, itu yang tidak boleh Bu. Jadi boleh saja berzakat dengan pembantu kita, boleh. Itu sifatnya adalah orang lain dan memang sangat membutuhkan. Selanjutnya kalau yang tadi puasa minimal 6 hari Pak, ketentuan 6 hari itu tidak saya temukan ya. Memang ada ulama yang menyampaikan seperti itu, tapi kalau di dalamnya itu Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah. Kalau puasa tadi adalah memang sudah dianjurkan, itu Senin Kemis juga sudah dianjurkan, boleh dilakukan Bapak, tapi untuk minimal 6 hari tidak ada. Tapi ya kalau kita misalkan pengertiannya kita, wah saya minimal 6 hari targetnya untuk diri kita, silakan saja, tidak jadi masalah. Yang terpenting jangan selama 1 bulan penuh melakukan puasa. Itu saja, saya kira cukup Pak ya, cukup. Oke, kita berdoa bersama. Liridhal ta'ala wa taqabbal du'ana fi hadzal majlis kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شهر شعبان